Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat ya Prof. Didin ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah lama kita nggak jumpa. Kali ini kita ingin minta nasihat dari Prof. Didin. Bagaimanakah kepemimpinan yang kita cita-citakan di Indonesia ini? Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan susah jawabnya. Pertanyaan mudah ya susah. Karena kepemimpinan itu kan sesuatu yang sangat fundamental. Ya. Kepemimpinan itu sangat mendasar di dalam Islam itu. Sebagai contoh, pemimpin yang adil itu pengaruhnya pada kebijakan. Makanya kalau seorang pemimpin itu adil, ada satu riwayat yang menyatakan bahwa 1 jam adilnya pemimpin sama dengan ratusan rakaat sholat sunat. Karena pengaruhnya Luar biasa jadi ya. kalau adil itu kebijakannya akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat akan tercerahkan, masyarakat akan tersejahterakan. Dan kepemimpinan yang adil itu bagi umat Islam bukan sesuatu yang asing, sesuatu yang pernah terjadi dalam sejarah peradaban Islam. Pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah seorang pemimpin, sama sebagai Rasul, sebagai seorang Nabi, tapi juga sebagai seorang pemimpin. Demikian pula para khalifah yang pertama, Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian juga Ali bin Abi Thalib, demikian pula yang lain. Bahkan pada masa Umar itu kan sedang terjadi paceklik. Ketika itu sampai beliau itu tiap malam mendatangi rumah-rumah. Sampai terjadi satu cerita yang sangat menarik itu dia seorang ibu yang berpura-pura memasak gandum, ternyata karena batu. Isinya batu. Ternyata kan tidak ada. Dari situlah kemudian kita melihat pemimpin itu adalah orang yang sangat mulia dan menentukan kebaikan sebuah masyarakat. Tentu di Indonesia juga harusnya diperkenalkan secara masif. Kalau ingin jadi pemimpin dalam level apapun, ya harus menjadi ra'in, pelayan. Ya harus menjadi khadim, al-imamu khadim. Pemimpin itu khadim pelayan. Di kita kan pemimpin itu banyak yang tujuannya mendapatkan fasilitas yang disebut dengan mendapatkan privilege tertentu. Ya, nilai-nilai tertentu dari aspek penghasilan, income dan lain sebagainya. Nah, itu sah-sah saja, tetapi jangan sampai lupa pada tugas yang utama. Dia khadimul ummah, dia ra'in, dia adalah menjaga masyarakat, kebaikan masyarakat, akidahnya, keyakinannya, ibadahnya. Jadi sangat begitu penting kepemimpinan dalam Islam. Prof. Didin, merinding saya nih mendengar cerita Prof. Didin tentang Khalifah Umar ibn Khattab dengan menyaksikan ibu yang membakar atau memasak isinya batu tersebut. Kira-kira Prof. Didin, apakah bisa diwujudkan pemimpin di Indonesia atau terlahir mungkin di Indonesia seperti itu? Saya yakin setiap masa dan kapanpun akan bisa dilahirkan. Dan kita sebagai orang yang beriman harus yakin pemimpin yang demikian itu akan bisa terjadi. Dengan catatan semua pihak, umat, kiai, tokoh, ya, masyarakat, guru, pendidik, itu semuanya punya visi dan misi yang sama. Visi kebangsaan, keindonesiaan, dan keumatan. Ini kan yang jarang kita bahas. Visi keumatan itu harus dimulai dari masalah kepemimpinan. Visi kebangsaan itu bagaimana bentuk ke depan sebuah bangsa, sebuah umat, sebenarnya bagaimana kepemimpinan yang akan datang. Harusnya demikian. Sekarang tugas kita semuanya. Ketika kita bicara visi keumatan, kebangsaan, kita bicara masalah kepemimpinan. Dan saya yakin orang-orang yang baik itu masih banyak. Saya masih tetap punya harapan, keyakinan. Apalagi melihat generasi muda sekarang. Banyak sekali dari sudut pengetahuan agama juga mereka keluar. Hafal-hafal Quran, hafid-hafid itu banyak. Dan itu kan sebenarnya generasi terbaik. Generasi terbaik itu menurut Muhammad Qutb adalah Jailun Qur'aniyun Faridun. Generasi Al-Quran yang utama. Jadi ketika anak-anak kita, mereka kemudian dekat dengan Al-Quran, membaca, mempelajari, demikian pula menyimak dan lain sebagainya, maka kita punya harapan mereka calon pemimpin di masa mendatang. Dan itu harus terus menerus. Kita tidak boleh putus asa. Tidak
tidak hanya untuk waktu yang dekat ya, harus kepemimpinan itu karena berkaitan dengan kehidupan berkelanjutan. Dan saya yakin itu bisa kita lakukan. Haruslah, insya Allah, dengan izin Allah dan kebersamaan kita, doa kita, kerja keras kita, usaha kita, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Prof Didin, ini yang terakhir. Prof Didin dikenal sebagai pendidik ulama nasional dan internasional. Pesan apa Pak Didin untuk para pemimpin kita ini, baik di daerah maupun di nasional? Iya, jadi pemimpin itu amanah, itu yang harus disadari oleh kita semua. Yang namanya amanah kan titipan, dan akan dipertanggungjawabkan kepada zat yang menitipkan kepada kita. Dan kita dilarang khianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula fatakhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian khianat kepada Allah, jangan khianat kepada Rasul, dan jangan khianat kepada amanat-amanat kalian, termasuk kepemimpinan. Kalau seseorang diminta atau ditunjuk menjadi seorang bupati, wali kota, ya, camat, lurah, demikian pula presiden dan lain sebagainya, itu harus betul-betul amanah. Kenapa? Amanah itu bukan semata-mata sifat yang pasif. Ternyata amanah itu sifat yang aktif, dinamis. Karena Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, al-amanatu tajlibur rizqa wal khiyanatu tajlibul faqr. Amanat itu akan menarik rezeki, mendatangkan kesuburan, kemakmuran. Sebaliknya khianat itu akan mendatangkan kerugian, akan mendatangkan kemelaratan, kemiskinan. Jadi kalau para pemimpin kita yang ada sekarang ini, baik maupun di masa mendatang, amanah semuanya, insya Allah masyarakat akan makmur, bahagia. Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur.